Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Attallah. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang game yang telah saya buat dan bersama eh, rekan kerja kelompok saya, yaitu game yang berjudul Lucky Birds Game. Oke, langsung saja kita play dulu gamenya, biar tahu seperti apa game yang sudah saya buat. Nah, pertama saya membuat di tampilan awal dari game saya itu ada dua menu, yaitu menu play dan menu setting. Ketika kita mengaktifkan menu setting ini, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu pengaturan sound off dan sound on. Kedua tombol ini berfungsi, yang satu untuk mematikan lagunya, yang satu untuk menghidupkan lagu. Nah, oke, lanjut ke berikutnya. Di sini ada tombol play game, yang dimana ketika kita klik, maka akan game berlangsung. Di game ini ada dibebaskan untuk mengambil setiap apel dan menghindari seluruh tangan. Ketika kita menghindari tangan, maka akan ada bunyi seperti tadi. Dan setelah nyawa kita habis, akan ada apel pengulangan game. Ketika kita pencet, maka game akan mengulang kembali. Jika kita mengenai kena dengan halangan, maka seperti itu. Di sini juga ada menu pause game, yang dimana ketika kita mengkliknya, maka game akan menampilkan UI pause game. Dan di UI pause game ini ada dua tombol, tombol untuk menghentikan game, dan satu lagi tombol untuk mengulangi game. Oke, langsung saja saya menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, di sini saya membaginya menjadi 3 scene, yaitu game scene, menu scene, dan setting scene. Ini nggak ada fungsinya. Yang dimana dari ketiga scene ini itu memiliki fungsi yang masing-masing. Nah, pada tampilan awal kita ini ya, saya berada di menu scene, yang dimana menu scene ini menampilkan dari tampilan awal dari game, menu awal di game. Di sini kita dapat dilihat hierarkinya, ada main menu, yaitu main menu menampilkan Lucky Bird Game ini. Terus ada canvas. Nah, di canvas ini tujuannya menampilkan button play, button setting, button loading. Nah, sebentar. Nah, oke. Nah, ini kan ada nih button play, button setting. Nah, ini semua disetting lewat canvas di menu game scene. Oke. Lanjut, ada di sini ada background. Nah, background juga sama di setting di sini. Untuk background sendiri saya menggunakan aset yang saya edit sendiri. Pertama, aset awal itu latar backgroundnya saya ambil di Google, lalu saya edit sedikit di Canva. Oke. Oh ya, di sini juga ada sound. Nah, di sini soundnya yang digunakan untuk menampilkan musik pada saat kita mengeplay game tadi. Nah, untuk caranya, untuk menampilkan button ini, kita tinggal di canvas ini kita klik kanan. Di sini ada yang namanya UI. Nah, di sini ada legacy button. Tinggal kalian klik. Nah, di button ini udah, maka objek ini itu ketika kita klik itu ada fungsinya. Fungsi tersebut dapat kita gunakan ketika kita masukkan script di dalamnya. Jadi setiap button ini memiliki script sendiri-sendiri. Oke. Contoh yang button play ini ada scriptnya. Nah, ini script di bagian sini, ini script yang saya gunakan untuk
mengapply digunakan untuk mengganti scene gitu. Ketika di scene play ini UI play ini diklik, maka akan ganti scene ke play game. Ketika button setting ini diklik, maka akan pindah ke scene setting gitu. Ini semua di setting diatur lewat sini di inspektor, lalu ada script di dalamnya. Lalu di sound ada music ini juga digunakan untuk menampilkan suara pada game. Di musik ini juga kita menggunakan script. Jadi di sound itu ada scriptnya namanya main menu script. Nah, ini isinya script musik, yang dimana musik di sound ada musik. Nah, di inspektor ini juga kita harus menambahkan yang namanya audio source add component, lalu kalian cari yang namanya audio source. Ini digunakan untuk menampilkan musik pada game. Oke, lanjut ke mungkin scriptnya bisa saya jelaskan sedikit-sedikit. Di scene ini ada beberapa script, yaitu script button play. Script ini mana ya? Nah, di sini ini script di main menu. Pada script tadi itu saya menggunakan void, yang dimana void ini ketika void ini dipanggil, public void ini dipanggil, maka dia akan melakukan setting instant built-in music is mute. Berarti ketika si void button musik ini diambil, maka musik akan mute atau musik akan on, seperti itu. Nah, begitu juga void yang ini nih. Ini ketika kita menggunakan void ini, button in game itu ketika kita mengeklik buttonnya itu bisa ganti scene. Jadi yang awal kita di scene setting bisa pindah ke scene main menu atau scene play game, itu karena dengan script ini public void button in game. Oke, lanjut, saya akan lanjut ke scene berikutnya, yaitu scene setting. Nah, scene setting itu untuk menampilkan menu setting pada game tadi. Ini kan menu settingnya ini kan. Nah, itu kita dapat membuat menu setting ini dengan cara menambahkan scene baru pada game. Di sini saya membuat namanya scene setting. Di dalam scene setting ini saya menggunakan beberapa button canvas. Canvas itu kan bisa bermacam-macam. Di sini saya menggunakan pertama image ini digunakan untuk membuat latar belakangnya ini agar lebih menarik gitu kan. Yang kedua, saya menggunakan panel. Nah, panel kan digunakan untuk seperti ada tampilan putih di belakang ini kita menggunakan panel. Selanjutnya di sini saya menggunakan button. Di dalam panel ini ada macam-macam, ada musik, ada musik on, musik off. Nah, musik on yang ini, musik off yang ini button back. Jadi ketika kita pencet, maka si game akan kembali ke tampilan menu awal. Lanjut, di sini juga saya memberinya sound agar agar di menu pengaturan ini juga memiliki sound di dalamnya. Oke, lanjut, saya akan lanjut ke game scene, yang dimana ini menjadi scene utama daripada game kita gitu kan. Di game scene ini saya memiliki beberapa objek, banyak objek sih. Di sini ada banyak objek. Yang pertama objek burung, ada objek apel, ada objek ini rintangan di sini atau musuh. Di sini ada backgroundnya. Dari pertama saya ingin menjelaskan dari
script burung dulu, si burung dulu. Jadi di si burung ini di hierarki saya namainya, saya masuki ke dalam bagian yang namanya bagian player. Dalam player ini ada yang namanya burung. Jadi si burung ini saya memberinya box collider agar setiap kali burung menabrak, setiap box collider yang digunakan untuk efek menabrak itu. Di sini saya juga menggunakan script rigid body agar si burung dapat bergerak. Terus saya menggunakan juga animator ini saya gunakan agar burung bisa mengepak-ngepakkan sayapnya. Lalu di burung ini juga saya memberinya script. Nah, di script ini berisi beberapa penjelasan. Dan di scriptnya ini pertama saya kalau yang ini hanya UI untuk nyawa dan koin. Yang ini hanya UI untuk sama dengan juga. Nah, yang burungnya itu di bagian sini. Ketika si if nyawa, pertama saya buat dulu public in nyawa di sini. Nah, di sini tujuannya agar kita bisa menentukan beberapa nyawa si burung. Yang kedua, info nyawa. Yang kedua menggunakan rigid body 2D RB. Jadi rigid body 2D di sini saya inisialisasi menjadi RB, yang dimana RB di saat di start itu si program akan mengambil komponen dari rigid body 2D. Ini digunakan untuk agar burung bisa bergerak, si burung bisa bergerak. Lalu di sini ada float direction Y, play direction. Ini yang digunakan untuk user agar bisa mengeklik tombol-tombol yang bisa membuat burung itu bergerak ke atas maupun ke bawah. Lalu di sini juga fungsinya sama, digunakan agar si user bisa mengontrol ke atas atau ke bawah. Player direction. Oke, selanjutnya di sini juga saya menambahkan musuhnya. Jadi setiap kali si burung mengenai objek-objek ini maka akan ada efek, yaitu berkurangnya si nyawa. Di sini di seluruh objek yang saya buat ini itu saya menambahkan yang namanya polygon collider. Polygon collider digunakan agar ada si objek ketika bersentuhan dengan objek lainnya maka ada efek, kan? Maka ada efek tabrakan. Dan saya menambahkannya is trigger di sini agar bukan hanya tabrakan saja tapi ada efek yang dapat terjadi. Yaitu kalau di sini ketika si burung menabrak si objek maka akan mengurangi nyawa si burung. Di sini juga saya menambahkan background. Background ini backgroundnya banyak ya. Jadi seluruh dari game ini saya nambahkan background. Seluruh game ini saya nambahkan background satu-satu seperti ini. Seperti ini kan background satu. Dan seluruh game ini juga saya menambahkan objeknya secara manual. Seperti ini. Begitu juga dengan koin-koin ini saya tambahkan seluruhnya secara manual. Sampai akhir. Oke, kembali ke burung. Nah, di sini saya juga menambahkan objek apel-apel seperti ini. Ini digunakan ketika sebagai koin pada si burung. Jadi setiap kali si burung menabrak apel-apel ini maka akan menambahkan koin atau menampilkan tambah koin di bagian atas ini. Sama seluruh apel di sini juga saya gunakan polygon collider yang dimana di dalamnya menggunakan trigger.
Lalu di setiap apel ini saya menambahkannya script, yaitu script coin, yang dimana dalam script ini yang digunakan untuk agar setiap kali burung itu menyentuh koin, maka koin tersebut akan menghilang, akan menambahkan poin di bagian atas, bagian kiri itu semua terjadi karena adanya script. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit script dari koin. Sebentar. Nah, di sini kan ada dua script, yaitu script player dan koin. Di script koin pertama kita menggunakan player komponen gerak. Jadi si player ini yaitu script player atau si player, yaitu player di hierarki kan saya menamakan burung itu player. Jadi setiap kali player itu saya menjadikan komponen gerak. Player itu komponen gerak. Audio manager ini buat musik. Jadi setiap kali si burung mengenai apel, maka akan ada musik, ada efeknya, ada efek suara musiknya. Pertama di sini void start, komponen gerak. Jadi komponen si player ini diinisialisasi menjadi komponen gerak, yang dimana ketika kita start, komponen gerak akan mencari objek player, find player. Jadi si player yaitu dihierarkikan, saya menamakan player. Jika di sini kalian menamakan dengan burung atau sebagainya, maka kalian harus mengubah di bagian sininya sesuai dengan apa yang kalian input tadi. Get component player, yang maksud get component player di sini yaitu script player. Jadi mengambil komponen dari script player gitu. Begitu juga audio manager, yaitu mengambil objek dari audio, lalu get component audio manager. Nah, di sini ada void on trigger enter 2D. Ini yang digunakan untuk ada efek trigger. Jadi ketika si burung mengenai koin, maka ada efek trigger, yaitu menambahkan koin. Jadi koin plus di sini kan. Dan di sini juga menambahkan destroy game object if other transform tag. Jadi setiap apapun yang mengenai si burung, setiap apapun yang mengenai apel dengan nama player. Jadi kan si burung tadi kan saya inisialisasi dengan player. Jadi ketika si player ini nabrak si apel, maka koin akan plus. Lalu destroy game object akan membuat si apel menghilang. Jadi setiap kali si burung mengenai apel tersebut akan menghilang. Dan saya menambahkan audio, yaitu suara efek. Setiap kali burung mengambil apel, maka ada efek suaranya. Nah, oke, lanjut. Apalagi? Oh iya, mungkin saya ingin menjelaskan kanvasnya. Nah, kanvas. Nah, di sini di in-game saya menggunakan beberapa kanvas, yaitu game over panel, win panel, game over panel, ini win panel, pause panel, UI nyawa, dan UI coin. Jadi game over panel digunakan saat kita mengenai objek 3 kali mengenai objek, maka game over panel ini akan aktif. Dan tentu saja game over panel ini aktif dengan adanya script. Sebentar. Nah, itu dia. Maka akan tampil seperti ini ketika kita 3 kali mengenai objek, maka akan tampil Yulus. Terus akan ada tombol restart, yang dimana ketika kita klik maka game akan mengulang kembali. Lalu ada win panel. Di win panel ini juga digunakan untuk ketika kita memenangkan game,
maka akan tampil seperti ini, you win, dan ada tombol restart untuk merestart game, untuk memain game kembali. Saya juga menggunakan UI nyawa dan UI koin. Ini digunakan untuk menampilkan nyawa dan menampilkan koin nantinya di game. Begitu juga ada button pause yang digunakan untuk membuat game berhenti. Pause dan pause panel. Ketika pause button diklik, maka akan muncul pause panel, pause menu panel seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya gamenya seperti ini ya. Kita mainkan, akan tampil suara seperti ini. Sebelum kita main koin, maka akan ada suara seperti itu. Dan UI koin akan tampil, akan bertambah terus sebanyak koin yang kita sentuh. Music licensing reimagined. Nah, di sini ketika kalian mengenai objek mengenai musuh sampai di depan, maka tampil lulus. Kalian harus mengulang game. Oke, seperti ini ya, mengenai rakus bunyi seperti itu, dan nyawa akan berulang. Music licensing reimagined. Di sini saya ingin menampilkan ketika game kita memenangkan game ya. Sebentar. Nah, ketika kita menangkan game, nah, masuk tol ini, maka akan tampil gambar you win. Nah, seperti itu gamenya ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.